Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufidah Junia Ashari dengan NPM 172. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua berjudul Sistem ERP Manajemen Produksi dan Material. Sejarah sistem manufaktur menunjukkan evolusi sistem yang dirancang untuk memesan ulang persediaan menggunakan titik pemesanan ulang ke sistem yang mengadaptasi jadwal produksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pada tahun 1960 hingga tahun 1980, sistem ini dirancang untuk mengelola produksi bervolume tinggi. Lalu pada tahun 1980 akhir, sistem diciptakan untuk memenuhi kebutuhan jadwal produksi, diubah dan mengakomodasi permintaan pelanggan atau MES. Pada tahun 1990, sistem ERP mulai muncul dalam mengelola rantai pasokan sehingga kebutuhan produk dan layanan terpenuhi. Selanjutnya yaitu perencanaan produksi dan proses pembuatan. Dalam perencanaan produksi dan proses pembuatan mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk memastikan produksi. Sistem produksi mencapai tujuan berikut. Yang pertama, memproduksi rencana produksi. Yang kedua, memperoleh bahan baku. Yang ketiga, penjadwalan peralatan, fasilitas, dan tenaga kerja untuk memproses bahan-bahan tersebut. Yang keempat, mendesain produk dan layanan. Yang kelima, memproduksi kuantitas dan tingkat kualitas yang tepat pada waktu yang dibutuhkan oleh tujuan produksi. Proses perencanaan produksi dan manufaktur yang mencapai tujuan ini mencakup proses pengendalian manajerial dan tingkat operasional. Proses tingkat operasional menangani aktivitas harian seperti pembelian, penerimaan, pengendalian kualitas, dan manajemen inventaris. Fungsi pembelian adalah untuk mendapatkan jumlah bahan baku dan persediaan produksi yang tepat. Dalam penerimaan, barang diperiksa dan diterima dan informasi tentang statusnya diteruskan ke akun hutang, persediaan, dan produksi. Pengendalian kualitas mengidentifikasi vendor yang mengirimkan bahan yang dibuat dengan buruk atau tidak dapat diandalkan. Pengendalian kualitas terus memantau kualitas barang produksi saat barang tersebut dipindahkan dari bahan baku ke barang dalam proses ke inventaris barang jadi. Sistem manajemen material menyediakan informasi tentang tingkat inventaris material produksi, penggunaan material tersebut dalam produksi, dan lokasi material. Sistem Bill of Material atau BOM menyediakan daftar bahan untuk produk akhir, termasuk bahan mentah, suprakitan, dan komponen. Sistem manajemen inventaris menjaga inventaris pada tingkat yang tepat. Secara tradisional, sistem titik pemesanan yang ulang memastikan bahwa bahan produksi yang cukup dipesan dengan waktu tunggu yang cukup untuk tiba di pabrik saat dibutuhkan dalam proses produksi. Alat manajemen inventaris lainnya adalah kuantitas pesanan ekonomis yang mengidentifikasi kuantitas pesanan ekonomis untuk setiap item. Terakhir, sistem akuntansi biaya ini mengumpulkan dan melaporkan informasi tentang sumber daya yang digunakan dalam proses produksi untuk menentukan biaya produksi yang akurat, termasuk biaya pelanggan, bahan, peralatan, dan fasilitas. Selanjutnya, proses pengendalian manajemen dalam produksi dan manufaktur. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan material atau MRP. Proses ini mendukung yang pertama mengidentifikasi stok yang memerlukan produksi yang direncanakan. Yang kedua, menentukan waktu untuk mendapatkan stok dari supplier. Yang ketiga, menghitung tingkat stok pengaman. Yang keempat, menghitung jumlah pesanan yang paling hemat biaya. Yang kelima, membuat biaya pembelian untuk stok barang yang dibutuhkan dalam jumlah yang tepat. Selanjutnya, terdapat kosakata dalam MRP. Yang pertama ada MRP sendiri atau Material Requirement Planning, yaitu jumlah dan waktu pemesanan bahan baku untuk mendukung jadwal produksi induk atau MPS. Yang kedua ada BOM atau Bill of Material, yaitu persediaan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Yang ketiga ada waktu tunggu, yaitu waktu bagi pemasok untuk menerima dan memproses pesanan lalu mengirimkannya ke produsen. Yang keempat ada ukuran, yaitu jumlah produksi. Yang kelima ada MPS, yaitu jadwal produksi induk bahan baku. Yang keenam ada persyaratan kotor, yaitu bahan baku yang diperlukan untuk produksi. Dan yang terakhir ada pesanan yang direncanakan, yaitu bahan baku yang diperlukan
cukup untuk produksi. Selanjutnya yaitu proses perencanaan kapasitas. Tujuan perencanaan kapasitas adalah untuk menentukan apakah ada kapasitas produksi yang cukup dalam hal personel, ruang, mesin, dan fasilitas produksi lainnya. Untuk memenuhi tujuan produksi, perencanaan kapasitas memerlukan informasi terperinci tentang sumber daya manusia, bill of material, inventaris barang dalam proses, inventaris barang jadi dan ukuran, status bahan baku, pesanan di pabrik, dan waktu tunggu untuk pesanan. Selanjutnya ada modul perencanaan produksi dan manufaktur dalam sistem ERP. Dengan sistem ERP, perkiraan penjualan digunakan untuk menentukan tingkat produksi dan mengembangkan rencana produksi. Perkiraan penjualan merupakan masukan ke dalam rencana penjualan dan operasi yang menentukan kebutuhan sumber daya untuk produksi. Selanjutnya, bagaimana ERP mendukung perencanaan produksi? Yang pertama ada perkiraan penjualan. Cara kerja ERP yaitu produksi memiliki akses ke perkiraan penjualan sehingga dapat menyesuaikan tingkat produksi dengan penjualan aktual jika penjualan berbeda dari ekspektasi. Yang kedua ada penjualan dan operasional perencanaan, yaitu cara kerja ERP menentukan apakah fasilitas produksi dapat menghasilkan cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang ketiga ada manajemen permintaan dengan memecahkan rencana produksi menjadi produksi mingguan, menghasilkan MPS yang merupakan rencana produksi untuk barang jadi. Yang keempat ada MRP, cara kerjanya ERP yaitu menentukan jumlah dan waktu pesanan, bahan baku atau suprakitan untuk mendukung MPS. Yang kelima ada pembelian, yaitu menghasilkan pesanan pembelian untuk bahan baku. Yang keenam ada penjadwalan terperinci, cara kerja ERP yaitu dengan menjadwalkan produksi berdasarkan permintaan. Yang ketujuh ada produksi, cara kerja ERP dengan menggunakan jadwal terperinci untuk mengelola operasi. Dan yang terakhir akuntansi, cara kerja ERP dengan ERP menangkap data di toko untuk tujuan akuntansi. Modul SAP dalam perencanaan produksi mendukung forecasting, sales and operation planning, demand management, MPS, MRP, manufacturing eksekusi, dan order settlement. Setiap modul ini seperti forecasting, ini menyediakan masukan penting ke modul sales and operation planning, lalu memberi masukan ke demand management, lalu memberi masukan ke MPS, dan seterusnya. Seperti gambar nomor 1. Lalu, setiap modul ini menyediakan masukan penting ke persediaan, kapasitas, master data, produksi, dan pelaporan dan analisis. Modul SAP dalam perencanaan produksi, seperti modul perencanaan penjualan dan operasional, ini berfungsi untuk menentukan tingkat di mana perusahaan menyediakan sumber daya manufaktur, teknik, dan keuangan untuk mendukung rencana penjualan. Yang kedua ada manajemen permintaan, fungsinya itu menghubungkan fungsi peramalan dari MPS ke MRP. Lalu ada modul MPS, yaitu membuat pesanan terencana untuk item tingkat atas untuk memenuhi persyaratan dari manajemen permintaan. Selanjutnya yang keempat ada MRP, fungsinya untuk menentukan material apa yang dibutuhkan dalam jumlah berapa dan pada waktu berapa untuk menghasilkan jadwal pengisian ulang untuk semua komponen yang diproduksi. Yang kelima ada eksekusi manufaktur, fungsinya itu membuat pesanan produksi dari pesanan yang direncanakan. Pesanan produksi ini berisi data tentang tujuan produksi, komponen material, sumber daya yang dibutuhkan, dan biaya. Dan yang terakhir ada penyelesaian pesanan, fungsinya mengonfirmasi operasi pesanan produksi, mengumpulkan data tentang jumlah yang diproduksi dan tanggal penyelesaian. Selanjutnya yaitu modul manajemen material dalam sistem ERP. Terdapat beberapa proses dalam pengadaan, yaitu yang pertama ada aktivitas menentukan persyaratan, yaitu menentukan kebutuhan berdasarkan titik pemesanan ulang, pemeriksaan stok secara berkala, dan perkiraan berdasarkan penggunaan. Yang kedua ada aktivitas menentukan sumber, yaitu mengidentifikasi sumber pasokan potensial. Yang ketiga ada aktivitas pemilihan vendor, yaitu membandingkan vendor alternatif. Yang keempat ada pemrosesan pesanan pembelian, yaitu menggunakan informasi dari permintaan pembelian untuk membuat pesanan pembelian.
Yang kelima ada aktivitas tindak lanjut pesanan pembelian, yaitu memberikan status pesanan pembelian. Yang keenam ada penerimaan barang dan manajemen persediaan, yaitu mengonfirmasi penerimaan barang. Dan yang ketujuh, terdapat aktivitas verifikasi faktur, yaitu mencocokkan faktur dengan informasi barang telah diterima. Selanjutnya, masa depan ERP dalam manufaktur dan rantai pasokan. Yang pertama, terdapat sistem eksekusi manufaktur dan ERP. Sistem eksekusi manufaktur adalah sistem informasi dan komunikasi di pabrik yang memberikan umpan balik dari pabrik secara real time. Sistem eksekusi manufaktur ini mendukung pengumpulan data, penjadwalan terperinci, manajemen tenaga kerja, manajemen kualitas, manajemen pemeliharaan, pelacakan produk, dan analisis kinerja. Selanjutnya, yang kedua ada sistem perencanaan dan penjadwalan lanjutan atau APS. Sistem APS ini bekerja dengan sistem ERP dengan menyediakan analisis bisnis dan kemampuan pendukung keputusan. Yang ketiga ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu difokuskan pada penggunaan jaringan pembaca kode batang untuk mengumpulkan pergerakan inventaris dan aktivitas toko di perusahaan. Selain itu, untuk mengurangi persediaan yang tersedia dan biaya transaksi, pengumpulan data saat ini jauh melampaui kode batang dan jaringan stasiun pengumpulan. Selanjutnya ada strategi e-bisnis dalam manufaktur ERP. Seperti aplikasi B2B memungkinkan organisasi pengadaan berinteraksi dengan banyak pemasok, sehingga menciptakan penawaran yang lebih kompetitif. Teknologi ini memungkinkan pembeli untuk menyediakan perkiraan perencanaan sumber daya material kepada pemasok. Dengan menggunakan informasi ini, pemasok dapat mengajukan penawaran untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Pembeli e-bisnis mendapatkan keuntungan dari munculnya e-marketplace atau bursa, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Dalam adanya e-marketplace ini mengumpulkan pembeli, penjual, konten, dan layanan bisnis, sehingga pasar yang terfragmentasi secara tradisional menjadi lebih efisien. Dalam adanya e-marketplace ini menurunkan biaya dalam menjalankan bisnis dengan menghilangkan proses yang tidak efisien yang merupakan bagian dari rantai pasokan berbasis kertas tradisional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.